2 unit kamar dan 1 lift di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda setelah ledakan besar terjadi di salah satu kamar. Diduga kuat, ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Ledakan besar terekam kamera CCTV di lorong Tower F, apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat ledakan, 2 unit kamar hancur porak-poranda dan atap pun ambruk. Kerasnya ledakan mengakibatkan lift yang berada di lantai tersebut rusak parah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga kuat ledakan berasal dari kebocoran tabung gas di salah satu kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut informasi, unit apartemen tersebut dihuni seorang WNA asal Tiongkok. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 orang terjebak dalam kabin minibus yang dihantam kereta KRL di perlintasan kereta Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Warga mengevakuasi 2 orang penumpang yang terjebak dalam minibus usai tertabrak kereta KRL di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, sopir minibus nekat menerobos palang kereta meski sudah diingatkan petugas. Akibat kejadian ini, minibus ringsek dihantam kereta KRL dari arah Duri menuju Tangerang. Meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kemacetan sempat terjadi setelah evakuasi dilakukan. Sementara itu, kedua korban yang berada di dalam mobil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang diplomat ahli muda ditemukan tewas dalam kamar kos di Gondangdia, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban terlilit lakban, tapi tidak ada barang korban yang hilang. Warga dikejutkan tewasnya seorang penghuni kos dengan kondisi mengenaskan di Jalan Gondangdia Kecil, Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kepala dan wajah korban terlilit lakban. Korban, Arya Daru Pangayunan, merupakan diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Jasad ditemukan setelah istri korban mengaku kesulitan menghubunginya dan meminta penjaga kos menemui korban. Tak disangka korban ternyata sudah tewas. Polisi menggelar olah TKP dan menggeledah isi kamar untuk mencari petunjuk tewasnya korban. Hasilnya, tidak ada barang berharga korban yang hilang. Sementara polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban dan masih menunggu hasil visum. Polisi juga sudah memeriksa 3 orang saksi, termasuk istri korban dan penjaga kos. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penyebab kematian diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri di kamar kos Gondangdia, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Sudah bergabung bersama kami Jessica Winoto di lokasi kejadian. Jessica, bisakah Anda perlihatkan kepada kami bagaimanakah situasi dan kondisi TKP kejadian saat ini? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Untuk kondisi atau situasi dari tempat kejadian perkara yang ditemukannya di salah satu penginapan di Jakarta Pusat, yaitu Menteng. Ini korban yang merupakan berinisial ADP, yang juga merupakan diplomat fungsional muda yang bertugas di Direktorat Perlindungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang ditemukan pada hari Selasa pagi 8 Juli 2025. Ini kondisi di area kamar, yaitu saya berada di pintu masuk ke dalam area kamar ini sudah keadaan steril, karena memang kami sudah tidak bisa memasuki area kamar-kamar ini, tetapi kami sempat melihat dari luar bahwa tadi di depan kamar korban sudah ada garis polisi yang mengamankan atau yang membentangi di area depan kamar korban ini. Dan memang Camar dan juga pemirsa, bahwa ini ada satu CCTV kecil yang mengumpat di area perbatasan antara area parkir dan juga area kamar ini, yang mengarah
ke lorong-lorong kamar dari penginapan ini. Lalu Camar dan juga pemirsa bahwa memang informasinya dari pihak kepolisian bahwa kemarin sore sudah dilakukannya olah TKP awal, tetapi hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda adanya gelar olah TKP lanjutan oleh pihak kepolisian. Dan juga jenazah sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan proses otopsi untuk mengungkap apa penyebab pastinya kematian dari seorang diplomat yang berinisial ADP ini. Dan memang Camar dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk dari kronologi awal bahwa ADP ditemukan oleh pegawai atau petugas keamanan dari penginapan ini yang diminta tolong oleh istri dari ADP ini untuk mengecek karena memang pengakuan dari istrinya adalah sudah sulit untuk menghubungi ADP, sehingga di saat dibuka kabar ini langsung ditemukan ADP telah terbaring dengan keadaan tewas, mengenaskan yang tidak wajar, yaitu kepala yang dililit dengan lakban berwarna kuning, sehingga saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga masih dalam proses otopsi untuk mengungkap apa penyebab dari kematian diplomat muda ini. Sehingga kami akan terus melihat perkembangan situasi yang ada di sini, apakah nantinya ada gelar olah TKP lanjutan atau tidak. Kami akan berusaha untuk langsung kabarkan ke Anda. Camar. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi banjir di beberapa wilayah Jakarta belum surut seluruhnya hingga dengan siang ini. Di wilayah Rawajati, Cengkareng, Jakarta Barat, puluhan rumah masih tergenang sekitar 20 cm. Gubernur Pramono Anung meminta maaf kepada warga Jakarta. Meski lambat surut, banjir di permukiman Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terus berkurang. Hingga dini hari tadi, ketinggian air tersisa 20 cm, jauh berkurang dibandingkan 2 hari terakhir yang mencapai 1 hingga 2 meter. Sebagian warga mulai membersihkan lumpur di dalam rumah dengan alat seadanya. Namun bagi warga yang rumahnya di dataran rendah harus pasrah menunggu air benar-benar kering. Selain menggenangi rumah warga, banjir sempat merendam SPBU di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat Selasa sore. Ketinggian banjir mencapai 40 cm membuat pengelola menutup SPBU. Banjir SPBU ini akibat luapan Kali Angke. Banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Barat juga memicu macet parah tadi malam. Salah satunya di perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Akibat ruas jalan terendam 60 cm, lalu lintas menuju Karangtengah dan Meruya tidak bisa dilintasi sepeda motor. Beberapa pengendara memilih menyewa gerobak untuk mengangkut motornya melintasi banjir. Meski ada 3 pompa penyedot, namun kurang efektif mengurangi debit banjir. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada warga dan berjanji akan bekerja keras mengatasi banjir meski harus berhari-hari tidak tidur. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir Jakarta mulai surut, namun tidak demikian dengan Karawang, Jawa Barat. Hingga siang hari ini, ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terkepung banjir 1 hingga 2 meter, bahkan mencapai atap rumah. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat masih terkepung banjir hingga 1 meter lebih siang ini. Dari 6 desa yang terendam, ketinggian banjir mulai berkurang, tapi belum surut seluruhnya. Beberapa rumah bahkan masih terendam banjir hingga seatap. Sebagian besar warga korban banjir juga masih mengungsi. Tim SAR menyiagakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Sebelumnya banjir di 6 desa Kecamatan Teluk Jambe Barat terjadi usai hujan deras dan mengakibatkan luapan Sungai Citarum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Menganggap wasit berat sebelah usai tim kesayangannya kalah, kerusuhan antar supporter pecah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya 3 anggota polisi dan 1 supporter terluka terkena lemparan batu.
Kerusuhan pecah saat final Tarkam antara tim Potato Ribbon melawan GRKP FC di lapangan Kayuren, Pagentan, Banjarnegara. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini, 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter terluka di kepala, pipi, kening hingga dagu akibat lemparan batu dan potongan bambu. Padahal untuk pengamanan laga final ini polisi menerjunkan 500 personel gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi setelah memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC dengan skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. 3 kurir narkoba jaringan lapas dibekuk BNN saat melintas menggunakan mobil pribadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 17 kg narkotika jenis ganja asal Aceh disita oleh petugas. Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. 3 pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 13 terluka akibat mobil damkar menabrak minibus, sepeda motor dan Pertamini di Solok, Sumatera Barat. Diduga sopir damkar hilang kendali saat menuju lokasi kebakaran. Tolong, Thanos kecelakaan di Simpang Lima Layang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Solok tergeletak di pinggir jalan usai mobil damkar yang dikendarainya terlibat kecelakaan di kawasan Simpang 5, Kelurahan Layang, Kota Solok. Akibat kecelakaan, petugas Pertamini meninggal dunia, sementara 4 pemotor dan pengemudi minibus mengalami luka berat. Kecelakaan berawal saat mobil damkar menuju lokasi kebakaran hilang kendali menabrak Pertamini dan minibus serta 2 motor yang sedang mengisi BBM. Kerasnya hantaman juga membuat minibus dan mobil damkar ringsek serta 8 orang personel damkar luka ringan. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi oleh petugas laka lantas Polres Solok Kota. Dan seluruh korban luka menjalani perawatan di rumah sakit serta 1 orang korban tewas sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kesal karena jalanan rusak dan tidak kunjung diperbaiki selama 20 tahun lebih, warga memblokir jalan penghubung 2 kecamatan di Cirebon, Jawa Barat. Warga menuding jalan tersebut sengaja dibiarkan rusak oleh Pemda. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul, Pak Dede. Pemotor ini terjatuh saat melalui jalan rusak dan berlumpur penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Rusaknya jalan poros ini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan selama 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga yang sudah kehilangan kesabaran pun menutup akses jalan dengan bambu hingga melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur. Warga hanya berharap ada tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Kondisi jalan poros kabupaten yang rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan, pihak desa sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan.
namun belum ada tanggapan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien kritis yang harus dirujuk ke rumah sakit terpaksa dievakuasi menggunakan perahu nelayan di Sampang, Jawa Timur. Ironis, speedboat milik pemerintah tak bisa digunakan karena BBM sudah habis terpakai. Beginilah kondisi seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tengah terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit. Pasien didampingi pihak keluarga dengan kondisi sudah tak sadarkan diri atau kritis dalam perahu nelayan dalam kondisi terpasang selang infus dan oksigen. Diketahui pasien alami kambuh lantaran gula darahnya rendah. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun karena kondisinya memburuk membuat petugas medis menyarankan untuk dirujuk menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan tak beroperasi, pasien terpaksa dibawa menggunakan perahu kecil hingga videonya viral di media sosial. Setelah pasien berada di salah satu rumah sakit di Sampang, kondisinya mulai membaik. Namun tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Kabar marak prostitusi di Sepaku, Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur bukan isu belaka. Polda Kalimantan Timur menyebut telah menangkap 70 wanita pekerja seks komersial dalam 6 bulan terakhir. Sejak gencar razia, praktik prostitusi di IKN diklaim sudah tidak ada. Marak prostitusi di Sepaku, Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur membuat gerah warga. Sepanjang tahun ini, Polda Kalimantan Timur berkali-kali melakukan razia dan penggeledahan di sejumlah penginapan di Sepaku. Sekitar 70 pekerja seks komersial dan puluhan pria hidung belang telah diamankan dalam razia tersebut. Beberapa di antaranya bersembunyi di lemari saat polisi menggerebek lokasi. Bahkan pernah terjadi seorang pria hidung belang ditangkap setelah membunuh wanita PSK yang ia kencani. Korban merupakan PSK yang biasa menawarkan open booking online di kawasan Sepaku. Beberapa tempat penginapan di sekitar IKN itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Polda Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menggelar razia rutin, membersihkan kawasan Ibu Kota Baru Indonesia itu dari praktik prostitusi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Siang bersama saya Camar Haenda. Satu unit bus yang mengangkut puluhan penumpang terbakar. Akibatnya seluruh penumpang terlantar di tengah jalan. Detik-detik kebakaran yang melahap bus PO Haryanto terekam kamera warga. Api yang berasal dari bagian belakang langsung melahap badan bus di tengah jalan raya Temanggung, Jawa Tengah. Beruntung seluruh penumpang bus berhasil dievakuasi menyelamatkan diri. Peristiwa ini berawal saat bus yang berangkat dari arah Yogyakarta menuju Pati. Sesampainya di desa Kerajaan Pringsurat, tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang bus dan mengeluarkan percikan api. Percikan api yang muncul membuat penumpang panik. Seketika para penumpang bus langsung berlari keluar bus untuk menyelamatkan diri. Polres Temanggung masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sementara para penumpang dijemput oleh bus lain yang akan mengantar hingga ke tujuan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Sebuah gudang penampungan barang bekas dilalap si jago merah di Jalan Tempua, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api melalap habis seluruh isi gudang. Bahkan beberapa kali terdengar ledakan. 2 unit mobil yang berada di lokasi juga turut terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran ini.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyita 72 unit kendaraan terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank-bank pemerintah kepada PT Sritex. Penyitaan puluhan kendaraan milik PT Sritex tersebut dilakukan di gedung Sritex 2 Sawah Banmati, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin kemarin. Sementara itu, penyidik hanya dapat membawa 10 unit mobil mewah yang disita dari PT Sritex ke rumah penitipan barang rampasan negara di kawasan Jakarta Barat dan Tangerang. Sementara itu 62 unit kendaraan lain yang sudah berstatus sita dititipkan di gedung PT Sritex dengan penjagaan yang ketat dari TNI. Selebriti dunia hingga Wakil Presiden Republik Indonesia kini tengah demam mengikuti tren tarian aura farming yang mendunia. Bocah Ryan Arkan Dika ditunjuk menjadi Duta Pariwisata Riau. Aura farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singing, Riau. Aura farming mendunia lantaran banyak kalangan selebritis Indonesia termasuk Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti gerakan tersebut. Berkat tariannya, Ryan Arkan Dika 11 tahun diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai Duta Pariwisata. Apa sih sisi tersulit atau yang membuat pacu jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi Duta Pariwisata, Dika juga mendapatkan bantuan pendidikan senilai 20 juta rupiah dari Pemprov Riau. Usai ditetapkan menjadi Duta Pariwisata, Dika bersama sejumlah pejabat Pemprov Riau berkesempatan memparodikan tarian aura farming yang viral dan mendunia. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Metro Jawa Timur. Penetapan tersebut terkait dengan dugaan pemalsuan surat dan penggelapan. Kuasa hukum Dahlan Iskan, Johannes Dipa, mengaku kaget terkait dengan kabar penetapan status tersangka lainnya. Menurut Dipa, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat apapun dari pihak kepolisian terkait dengan penetapan tersangka. Pasalnya Dahlan Iskan bukanlah pihak terlapor, melainkan sebagai saksi yang telah diperiksa sebanyak 3 kali. Dahlan Iskan juga kooperatif ketika menjalani pemeriksaan bahkan hingga tengah malam. Hingga kini Ditreskrimum Polda Metro Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Founder and Chairwoman Miss Indonesia of Organization, Liliana Tanusudibyo, menyampaikan kebanggaan dan harapan kepada para finalis Miss Indonesia 2025. Dengan kehadiran Miss World 2025, Opal Suceta Chuangsi, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para finalis agar tampil lebih maksimal dan memberikan yang terbaik. Tidak hanya cantik, namun para finalis Miss Indonesia tahun 2025 ini diharapkan menjadi perempuan yang berkualitas dan memberikan pengaruh positif untuk membangun generasi yang berkarakter, tangguh, dan juga berprestasi. Para finalis yang akan bersaing di Grand Final ini berjuang untuk merebut gelar The Next Miss Indonesia 2025. Pada acara Press Conference di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Founder and Chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanusudibyo, berharap dengan kehadiran Miss World 2025, Opal Suceta Chuangsri dapat menjadi motivasi para grand finalis untuk menampilkan yang terbaik. Harapannya tentunya dengan adanya Miss World datang ke Indonesia ini memberikan dukungan yang memberikan semangat tentunya kepada adik-adik finalis Miss Indonesia 38 finalis ini supaya mereka besok tampil lebih lagi, lebih maksimal dan melakukan yang terbaik tentunya. Dan harapan saya juga dengan adanya Miss World ini kita ada kerjasama yang baik antara Miss Indonesia dengan Miss World. In the end, it's not just us being beautiful, putting on a gown, wearing a
crown and walk. It's more of what we put on the table, also as in what we can help with the society, what we can contribute to make this world a better place, and also what we believe or what we think should be fixed or should be solved as an global issue. Gelaran ini juga menjadi bentuk komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui karakter dan prestasi yang dimiliki para Miss Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Ragai Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah Anda penasaran dengan sosok Opal Sucheta Chuangsi, wanita Thailand pertama yang berhasil membawa mahkota Miss World? Dan berikut dialog eksklusif saya dengan Opal Sucheta. Sucheta Chuangsi. Thank you. Wow. Sawadika. Hello. Sorry, congratulations on your achievement. It's really amazing. I see your homecoming. That's really beautiful. A million Thai people watching you. Thank you so much. How it feels? Yeah, I couldn't believe it because, like you said, it's the first crown ever. And we all know that it's not an easy road to, really win the Miss World because all of the girls were so amazing. Thai language is really beautiful, and you also give it to the world how to speak Thai. Like I can speak Thai, but นิดหน่อย นิดหน่อย นิดหน่อยเรื่องภาษาไทยแพ้แล้วเราไม่ได้เจอกันมาหาปีแล้ว อันนี้ก็ไม่นิดหน่อยนะ And also you have oppa for her. Yes, for your oppa for project. her is So can you tell me more about that? Yes, it's my personal project that I've been working since I was 18 years old. I had a benign tumor, so I had it out and we had it checked and it is not cancer. That's why I wanted to start the project and also to support all the women that are really battling breast cancer. It's a good platform for you to give a positive impact to our society. Yes, it's a good platform for us to have the opportunity to work on the causes that are. First of all, I would like to say thank you very much, Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Indonesia, for welcoming me in the Miss World organization with so much love and warmth. Actually, I have one challenge for you. Have you ever tried to be newscaster before and read the news? I never realized that even though I was crowned, there are still challenges for me. Okay, so it's really easy. Basically, the things that we need to do is only to read the news. So this is my prompter. So I will help you to scroll ups and down. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan seputar iNews Siang bersama saya Chamar Haenda. Dan saya Opal Sucheta Chuangsi, Miss World 2025 dari Thailand. Jangan lupa saksikan Miss Indonesia hanya di RCTI. Semua mata tertuju padamu sampai jumpa. Opal, thank you so much for attending to this conversation. ขอบคุณมากๆที่คอยเข้าสนับสนุนมาตลอดครับ I really appreciate that. It's been a wonderful journey for you. Yes. I hope good luck for your training. Thank you so much. All the best to you too. Thank you so much.